Hai, kembali lagi bersama saya Chef Herald and welcome back to Ben's Class. Hari ini kita akan membuat Black Midnight Baguette spesial edisi Tahun Baru. Roti baguette ini menjadi simbol dari budaya negara Prancis selain wine dan keju. Tekstur dari roti baguette luarnya crispy, dalamnya lembut, sehingga cocok menjadi ide cemilan di malam Tahun Baru kalian. Yuk kita langsung buat aja yuk. Hal pertama yang kita akan lakukan, pertama tepung terigu, kemudian yang spesial, Ben's Cacao Ebony, ragi, dan bread improver. Kita akan aduk sampai setengah kalis. Kita tuang air secara perlahan-lahan. Kenapa kita membuat adonan menjadi setengah kalis? Karena kita membuat roti jenisnya Eropa, bukan roti manis. Jadi, setelah jadi setengah kalis ini, kita istirahatkan di dalam baskom yang ada tepungnya selama 15 menit. Setelah adonan baguette kita taruh dalam wadah, kita istirahatkan selama 15 menit. Nah, ini adonan yang sudah kita istirahatkan selama 15 menit. Saatnya kita akan timbang. Kita akan potong-potong. Untuk adonan, tiap adonan seberat 170. Setelah adonan kita potong, kita akan bentuk menjadi bentuk roti baguette. Cara seperti apa? Kita buang dulu anginnya. Ini tip yang paling penting. Tujuannya adalah biar roti baguette-nya hasilnya sempurna. Kalau misalnya angin di dalam roti baguette tidak dibuang, dia tidak akan berbentuk rongga-rongga di dalam adonan baguette. Untuk mengetahui udara sudah keluar dari dalam adonan, kita rasakan kepadatan dari adonan. Nah, ini adonan yang sudah kita bentuk, saatnya kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Oke, setelah baguette sudah jadi, kita akan taburkan tepung di atasnya dan kita scoring atau kita sayat di atas bagian kulitnya. Kita sayat dari samping, tujuannya adalah dia akan membentuk garis di tengah adonan. Setelah kita scoring, kita akan masukkan di oven dengan suhu 230 atas bawah selama 20 menit. Untuk panggang adonan baguette ini, kita harus memberikan efek uap. Tujuannya adalah biar kulit baguette crispy. Nah, ini hasil baguette yang sudah kita panggang tadi. Enaknya kita kasih topping apa ya? Nah, saatnya saya akan mengundang teman saya yang akan membantu isian dari roti ini. Siapa dia? Halo Chef. Apa kabar? Gimana Baik kabarnya dong. Om Chef ya? Om aja. Om aja. Om Frans. Om Frans yang akan membantu saya hari ini membuat kondimen ataupun hiasan di atas roti ini menjadi cantik. Yap, kita akan buat isiannya karena kalau misalkan roti kayak gini doang biasa banget makan. Kita Biasa kasih gimana? yang asin-asin. Asin-asin ya. Biar buat nemenin tahun baru kalian di rumah. Bisa di pairing bareng. Yang kalau suka minum-minum wine nanti pas tahun baru, atau bisa juga kalau untuk masih kecil soft drink dan jus itu cocok banget di pairing bareng itu. Oke, kita akan buat langsung. Oke, kita buat langsung. Bahan-bahannya di sebelah sana. Oke, kita akan memotong ininya dulu. Nanti saya akan minta bantuan dari Chef Herald untuk potong supaya dia ditipis-tipis dan dibutterin. Betul. Terus jangan lupa kita bake lagi. Betul. Bake-nya cukup 5 menit sampai 7 menit supaya dia agak lebih crispy ke dalamnya. Nah, sekarang lanjut ke apa namanya ini, makanan asin atasnya. Itu yang buat isiannya. Itu kita akan menggunakan sekitar 4 teknik. Di sini ada nanti ini bisa kita rebus dan kita goreng. Kuncinya adalah
kita harus bisa menyatukan dua tekstur, yaitu tekstur empuk dan tekstur crispy. Jadi ini nanti akan direbus dan digoreng, ini akan ditumis, ini akan digoreng tepung, ini akan dipanggang, dan ini akan digoreng juga gitu. Ini juga akan di apa ya namanya, kalau kita taruh di teflon tuh atasnya namanya dipanggang lah, setelahnya kayak gitu. Oke, nanti ini tinggal tumis aja, gampang banget. Nah, untuk ingredientsnya sendiri kita akan pakai yang sehat-sehat aja. Kita di sini tidak menggunakan tambahan, jadi kita cuman pakai base-nya garam, sama nanti kita ada pepper atau lada. Jadi kita cuma main dua, lada sama garam, sisanya dilengkapin pakai butter. Oke. Oke, sekarang yang pertama kita akan lakukan preparasi dulu. Preparasi itu kita siapkan apa yang mesti kita chop, kita slice. Tentunya ini ada bawang bombay. Bawang bombay ini akan kita slice tipis aja. Nah, pastikan pada saat memotong itu tangan kita harus mencengkram seperti ini dan pisau ada di sini sehingga ini kayak tatakannya. Jadi mau secepat apa kita memotong, jari kita nggak akan terpotong. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk bawang putih nanti kita akan chop aja, chop kasar, atau kalau kita bisa bilang dicincang kasar. Nggak perlu halus-halus, kenapa? Karena buat di rumah kan ya. Jadi nggak perlu yang terlalu mesti halus banget, nggak perlu. Yang penting kasar aja supaya bisa dapetin flavor dari si bawang putih. Oke, sekarang semuanya udah di prepare. Sekarang tinggal kita bumbuin. Bumbuinnya pakai apa aja? Kita ambil yang daging dulu. Daging kita ambil. Nah, ini kita kasih lada, garam, bawang. Itu kita campurin dulu di sini dan kita diamkan sekitar 15 menit sampai setengah jam. Itu namanya proses marinasi atau marinate. Jadi dari bawang yang dipotong-potong kayak gini kita taburin aja. Cukupnya, kalau suka bawang banyakin, kalau nggak suka bawang dikitin. Kita kasih juga bawang bombaynya sedikit. Nah, bawang bombaynya ini sisain ya, karena nanti dipakai buat bikin caramelized onion. Garam. Nah, ini lada secukupnya juga. Nah, jangan lupa juga kita pakai saus tiram. Biar apa itu, Chef? Biar gurih. Oh, biar gurih. Gurih. Tapi saus tiramnya merek apa aja bebas, boleh. Jangan lupa juga kita tambahkan saus pedas sedikit. Kenapa sedikit? Karena belum jadi sponsor. Kalau jadi sponsor banyak. Bejek-bejek dan diemin. Jadi dari bejek-bejek didiemin. Oke? Kasihan, Chef. Iya, biarin. Nah, udah kayak gitu, sekarang kita urusan sama ayam. Ayam ini kita perlu namanya juga dimarinasi juga. Supaya apa? Proses marinasi itu biar bumbunya meresap. Nah, ini juga sama, kasihin dikit biar wangi. Nyerap ya? Iya. Begitu ini dikit biar wangi juga. Nah, udah gitu kuncinya cuman mainin lada, garam. Ini garam. Ini lada. Oke. Nah, nanti ini akan kita tumis, ini akan kita panggang. Oke, semuanya didiemin dulu. Nah, yang paling penting ada udang juga nih. Udang itu juga sama. Kita garemin, kita ladain. Gitu, setelah itu kita ambil sedikit bawang, biar wangi lagi. Jadi kita aduk. Dan kita diemin. Nah, ini nanti saya akan minta bantuan Chef Herald untuk setengah kita akan tepungin, setengah akan kita rebus. Tepungin buat apa? Nanti dia akan jadi hiasan, berdiri digoreng tepungnya seperti ini. Gitu, oke? Oke, untuk tepungnya, kalau di sini kita menggunakan cara tradisional, jadi bukan tepung premix. Di sini ada tepung, ini ada lada, garam, air. Nah, ini apa? Tepung maizena. Nah,
Maizena gunanya buat apa? Jadi ini nanti akan kita gabungkan semua jadi satu, jadi tepung basah. Nah untuk yang ini tepung keringnya. Jadi setelah nanti dia masuk di tepung basah, dia ditaruh di tepung kering, baru digoreng. Nanti kita akan minta bantuan Chef Herald untuk gorengnya. Oke, sekarang kita tadi udah ambil lagi yang ayamnya. Sekarang kita fokus ke ayam. Udang udah diurus sama yang pihak berwajib. Sekarang kita urusan sama ayamnya. Nah ayamnya ini akan kita panggang. Jadi setelah tadi dimarinate, kita cukup taruh di loyang gini. Ya, kasihin taburan-taburan tadinya, jangan disisain. Karena apa sayang? Sesuatu yang disia-siakan itu pasti disayang. Nah, ini kita kasih minyak dulu sedikit. Oke, biar apa? Biar nggak gosong. Oke, kalau udah kita balur-balur begini. Nah, boleh minta bantuan Om? Boleh. Minta butter. Oke, boleh disendokin. Nah, ini satu ayam, satu sendok butter. Jangan lebih. Kenapa? Tujuannya buat apa? Sebenarnya biar ada rasanya. Oh, biar ada biar rasa. oily, gurih. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita oven selama 15 menit maksimal. Oke, tadi ada yang ketinggalan. Ini kita ada smoke beef juga. Kita akan titip sama Chef Herald untuk dibikin tepung juga. Kenapa? Supaya kita dapetin dua tekstur tadi. Nanti di bawahnya itu pakai tumisan daging, di atasnya kita kasih kriuk-kriuk dari smoke beef. Oke? Titip Om, boleh ya Silakan, ditepungin. dengan senang hati. Siap. Nah, habis itu sekarang kita waktunya menumis si beefnya. Sini kita udah ada kompor. Kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala. Berarti gasnya ada. Kita kasih dulu sedikit butter supaya dia nggak lengket. Dikit aja tapi. Kenapa dikasih butternya dikit? Karena si beef punya kandungan lemak yang banyak. Jadi supaya nggak terlalu oily nanti, kita nggak perlu banyak-banyak kasih tambahan minyak atau butter. Sedikit aja udah cukup supaya dia nggak lengket. Oke, ini udah panas. Nah, pada saat kondisi panas begini, kita harus masukin. Jangan masukin pada saat kondisi dagingnya ini, ada kondisi wajannya ini dingin atau belum panas. Ini nggak enak. Oke. Nah. Pada saat sudah seperti ini, dalam arti kata air-airnya sudah mulai keluar dan warnanya sudah berubah, tidak ada yang merah lagi, buru-buru harus kita segera angkat. Kenapa? Karena kalau enggak nanti dagingnya kering. Oke? Oke, di sini kita ada sosis, ya. Sosis ini nanti kita akan panggang di sini bareng sama smoke beefnya juga. Jadi ada smoke beef yang tadi digoreng tepung, ada juga smoke beef yang kita panggang di sini. Nah, pada saat proses manggangnya nanti kita akan gunakan teflon yang tadi bekas dipakai sama beef. Kenapa? Karena juicy dari beefnya tadi itu yang kita perluin. Oke. Sekarang kita panasin dulu, udah nyala lagi. Sosisnya kita iris tipis seperti ini ya. Supaya apa? Dia ditempatkan di bagetnya nanti lebih gampang. Oke, kita tadi habis nge-grill dia smoke beefnya. Udah gitu sekarang kita akan bikin caramelized onion ditambah garlic ditambah mushroom. Oke. Nah, sekarang yang kita lakuin pertama, pakai minyak yang tadi. Minyak yang tadi jangan dicuci. Kenapa? Karena dia bekas dari meltingannya dari fatnya si daging. Oke, udah nyala kompornya. Sekarang kita tumis, kita masukin aja semuanya. Nggak perlu pusing-pusing, masukin.
Oke, tadi yang saya bilang ini udah direbus dan udah dibantu sama Chef Herald juga. Udangnya udah digoreng. Nah, sekarang yang direbus ini kita akan bikin dikasih mayones. Dikasih mayones, kita tambahin saus tomat. Supaya apa? Kita bikin kayak model Thousand Island. Oke. Nah, jangan lupa namanya seafood, kita harus pakai lemon. Udah gitu, tinggal diaduk. Nah, ini rotinya sudah saya potong-potong, saya poles dengan butter, dan saya panggang selama 5 menit. Oke, berarti sekarang kita waktunya untuk plating. Karena Plating. semuanya juga udah jadi beres. Oke. Sekarang yang pertama kita akan coba plating pakai udang dulu. Udangnya udah jadi. Boleh minta satu? Oke. Oke. Oke, sekarang kita tuang dulu mayonesnya untuk jadi dasar untuk si daging. Setelah itu kita ambil dagingnya. Ini. Mantep banget nih. Dagingnya masih juicy. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita ngegabungin. Sekarang kita bikin, selalu kita alasin boleh pakai saus tomat, boleh pakai mayones, boleh pakai saus sambal, bebas. Yang penting harus ada sausnya dulu di bawahnya. Sekarang kita taruh caramelized onionnya. Ini sih luar biasa. Kasih jamurnya. Nah, ini nih. Terus. Oke, dari Black Midnight Baguette, yang baguette tadi yang hitam polos, sekarang kita udah sulap semuanya menjadi ada snack-snacknya di atasnya untuk kita cicipi di malam tahun baru. Nah, sini juga udah ada wine-nya udah siap. Kita coba dulu nih, Chef. Oke, mau Kita pilih coba yang mana pilih nih? yang mana ya? Semua enak nih ya. Gua coba yang Kita ini. coba dulu. Gue coba yang ini. Saya coba yang Ini ada crispy-nya, ada dagingnya nih, lengkap. Enak. Kalau gue bilang pas dari dagingnya, dari caramelized onionnya, dari rotinya pun itu warna hitam ini ternyata ngebantu ada bau-bau smoky-nya gitu. Ada bau-bau smoke-nya yang memang jadi benar-benar cocok banget buat hidangan asin. Apalagi ditemenin wine kayak gini. Sekarang kita akan panggil tim kreatif juga dari Benz Kakao, tim-tim kreatifnya buat ngerayain malam tahun baru bareng. Yuk, gabung sini guys. Halo.
Nyobain dong, Chef. Iya. Bagi. Aduh, thank you. Jangan ada belakang nih. Oh, blocking. Kan bagian. Ini gua naik ke sini. Naik ya. Langsung ya. Iya, ini kita comot ya. Boleh. Thank you. Oke, dari comot yang Belum kebagian. yang sudah Yang ini. siap nanti Nah, ini. enggak gitu. Oh, nggak gitu ya. Aku boleh nyobain nggak? Kita nyobain ya. Cobain ya. Cobain dulu. Tumpah. Ini enak banget. Mana? Melting di mulutnya, juicy-nya di mulutnya terasa banget semuanya. Rekomen? Ini crispy banget. Rotinya. Bisa buat teman tahun baru bareng. Jadi pada saat teman-teman datang, kita tinggal buatin, sediain wine-nya, sediain minumannya. Buat yang belum boleh minum alkohol, bisa sediain soft drink untuk nemenin kalian semua. Gitu, oke? Sekarang mari kita cheers dulu. Cheers buat ngerayain tahun baru. Boleh dong, bantu dong. Terima kasih. Buat tahun baru, cheers. Buat teman-teman semua, semoga tahun depan makin sukses, makin selesai semuanya, masalah-masalah COVID dan segala macam, dan kita bisa kembali normal kembali. Oke, selamat tahun baru semuanya, cheers.